Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmatnya dan kesehatannya kepada kita. Baik, anak-anakku, teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi kali ini dalam pembelajaran dasar bahasa Arab atau bahasa Arab bagi pemula. Namun kali ini kita akan sedikit membahas tentang kata kerja, atau dalam bahasa Arabnya dikatakan al-fi'lu ya, al-fi'lu. Jadi kata kerja dalam bahasa Arab. Nah, langsung saja. Maaf, sebelumnya saya sampaikan bahwa buku yang kita gunakan adalah buku Durusul Lughatul Arabiyyah pada kali ini karena kata kerja, maka buku yang kita gunakan kali ini adalah Durusul Lughatul Arabiyyah juz kedua. Karena di juz kedua ini sudah naik ya levelnya, jadi sudah khusus spesifik membahas tentang bagaimana cara menggunakan kata kerja dalam bahasa Arab. Namun anak-anakku dan teman-teman bisa menggunakan buku yang lain sebagai tambahan referensi ya, yang berkaitan dengan materi kita, tidak apa-apa, hanya untuk penambahan ilmu saja bagi kita. Jadi supaya kita tidak terpaku dengan satu buku saja ya. Baik, langsung saja. Dalam bahasa Arab kata kerja itu dibagi menjadi tiga bagian ya, dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah al-fi'lu al-mudhari, adalah kata kerja yang fi'lul mudhari ini adalah kata kerja yang dikerjakan sekarang. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lul madhi ya, adalah kata kerja yang dikerjakan lampau, sudah atau telah kita kerjakan atau sudah kita kerjakan. Kemudian al-fi'lul amri adalah kata kerja perintah. Ya, jadi ada tiga kata kerja, namun kali ini kita akan spesifik, paling khusus kita akan membahas secara khusus yaitu al-fi'lul madhi atau kata kerja secara lampau. Ini akan sedikit saya singkat, namun kali ini kita tidak membahas begitu luas ya, karena kita akan membahasnya step by step. Untuk kali ini dikhususkan kepada al-fi'lul madhi atau kata kerja yang berupa kata kerja lampau atau yang telah lalu. Nah, untuk subjek yang kita gunakan pada kali ini, kita akan menggunakan subjek ana atau saya dan anta atau kamu laki-laki. Ya, untuk kali ini kita hanya menggunakan dua subjek ya, supaya anak-anakku atau teman-teman bisa memahami secara baik. Jadi tidak perlu kita membahas secara luas. Jadi sekarang kita akan bahas kata fi'lul madhi khusus untuk subjek ana dan anta. Baik, sebelumnya salah satu ciri dari kata kerja lampau atau al-fi'lul madhi itu selalu diawali dengan fathah di huruf terakhirnya ya. Jadi dia tidak pernah mati di huruf terakhirnya, itu selalu diakhiri dengan fathah. Contoh yang akan kita ambil contoh di sini adalah kata kerja kataba yang artinya menulis ya. Nah, kataba ini berarti telah menulis atau sudah menulis. Kita lihat di posisinya, teman-teman atau anak-anakku bisa melihat gambar yang di samping ini. Jadi kataba di sini semua berbaris fathah ya, di ujungnya kataba di sini ada tiga huruf, kita lihat di sini ada kataba. Nah, yang akan menjadi fokus kita itu adalah huruf ba-nya ya, atau huruf yang berada di akhir katanya, huruf ba-nya. Jadi itu yang akan menjadi fokus kita. Ini kataba ini masih dalam bentuk asli ya, belum ada kata tambah. Nah, untuk kali ini kataba ini akan kita tambah menjadi posisikan sebagai ana ya, ana. Jadi untuk merubah dia ke ana atau ketika dia berada dalam posisi dikhususkan untuk subjek saya atau ana, maka dari kata kataba itu berubah menjadi katabtu ya. Saya ulangi, ketika dia diposisikan diposisikan ke ana atau saya, subjeknya ana atau saya, maka dari kataba tadi bentuk aslinya kataba itu berubah menjadi katabtu. Nah, bisa dilihat di huruf ba-nya atau huruf ketiganya, dari ketika tadi dia fathah, itu ketika ditambah
dirubah subjeknya ditambah subjek ana, maka dia berubah menjadi sukun, ya, mati. Tetapi tidak sampai di situ. Nah, untuk subjek ana di sini khusus di fi'lul madhi, subjek ana kata kerjanya itu kata kerja madhinya selalu ditambah tu di akhirnya. Ya, kemudian huruf ketiga dari kata kerja itu selalu sukun. Nah, kita lihat sekali lagi dari kata kataba itu berubah menjadi katabtu. Ya, saya ulangi, jadi kataba berubah menjadi katabtu. Ya, katabah tadi telah menulis, maka ketika diubah menjadi katabtu, maka artinya itu berarti saya telah menulis. Ya, katabtu. Nah, karena ini kata kerja lampau, maka tentu keterangan untuk waktunya perlu kita tambahkan di akhir, ya, atau mungkin di awal kalimat juga bisa, namun untuk lebih mudahnya kita tambah di akhir kalimat. Contoh bil amsi, ya, atau kemarin, artinya kemarin, ya. Jadi katabtu bil amsi, saya telah menulis kemarin, ya. Berarti kata kata kerjanya ini sudah dilakukan, ya, sudah dilakukan pada saat yang lampau. Nah, anak-anak atau teman-teman sekalian, itu kita fokus di huruf ba-nya dulu, ya. Jadi untuk kata kerja lampau ketika dia diposisikan sebagai ana, maka itu berubah menjadi katabtu. Ba-nya yang tadinya fathah itu berubah menjadi sukun, kemudian disambung huruf ta dengan dhammah atau tu di akhir kalimat sehingga berubah menjadi katabtu. Baik, fahimtum ya? Ya, ingat, jadi ana katabtu. Ana, ingat, ana katabtu. Jadi khusus ana yang ditambahkan di akhir kata kerjanya itu adalah tu. Kemudian huruf terakhir dari kata kerja itu dari fathah dia berubah menjadi sukun. Baik, itu yang pertama. Kemudian untuk subjek selanjutnya adalah subjek anta atau kamu laki-laki, ya. Nah, anta di sini jumlahnya satu, ya, anta berarti kamu laki-laki. Dari kita kembali ke asal dulu kataba. Kataba sebelum dia ditambah anta dia masih berbentuk asli, ya, kataba. Nah, setelah dia berubah menjadi ditambah menjadi anta, maka tadi agak mirip sebenarnya rumusnya tadi yang ana, ba-nya itu disukunkan lagi, kemudian ditambahkan ta, ya, ditambahkan ta di akhir kata kerja sehingga dari kataba dia berubah menjadi katabta. Nah, kembali kita fokus di huruf terakhirnya, ya. Di huruf terakhirnya kita lihat dari kataba berubah menjadi anta katabta. Ya, jadi yang berarti kamu telah menulis. Ya, kamu laki-laki telah menulis. Baik, saya ulangi. Jadi ana katabtu, saya telah menulis. Kemudian anta katabta, kamu laki-laki telah menulis. Jadi cukup kelihatan, ya, perbedaannya ketika dia diposisikan sebagai ana, maka di akhirnya ada tu. Ketika dia diposisikan sebagai anta, maka di akhirnya ditambah ta. Ya, baik, fahim tuh? Ya, sangat mudah. Jadi untuk fi'lul madhi kali ini kita hanya membahas subjeknya hanya kita batasi menjadi dari ana dan anta saja, ya. Nah, baik, anak-anakku atau teman-teman sekalian, jadi itu tadi perubahan bentuk kalimat kata fi'lul madhi. Nah, bagaimana dengan kata kerja lain? Kita akan cari kata kerja lain. Contoh misalnya kata kerja lain selain kata ba, ya. Kita cari contoh misalnya misalnya akhodha, ya, artinya mengambil, akhodha. Nah, kalau dia diarahkan ke ana, berarti akhodha berubah menjadi, betul, berubah menjadi akhodtu. Jadi ana akhodtu, huruf ketiganya itu disukunkan kemudian ditambah tu, berarti ana akhodtu. Nah, kalau dia ditambah anta berubah menjadi, betul, ya, anta akhodta, ya. Jadi anta akhodta. Nah, jadi ada sebenarnya yang jadi fokus kita di sini ada tiga, ya, ada 3 poin besar. Yang pertama,
Untuk fi'lul madi ketika dia ditambah ana ataupun anta, poin besarnya adalah yang pertama, huruf ketiganya dari fathah itu berubah menjadi kasroh. Berubah menjadi sukun ya maksud saya. Jadi dari fathah itu berubah menjadi sukun. Kemudian ketika poin besar kedua adalah ketika dia diposisikan sebagai ana, maka dia harus ditambah di terakhirnya itu ditambah tu, ya, ta dhammah tu. Nah, yang ketiga, ketika dia diposisikan sebagai anta atau kamu laki-laki, ya, maka dia harus ditambah di akhirnya ta. Ya, saya kira begitu ya. Fahim tum ya? Ya, baik. Ini sangat mudah sekali untuk pertemuan kata kerja yang pertama ini saya kira cukup demikian. Mudah-mudahan anak-anakku atau teman-temanku bisa memahami. Kalau misalnya masih ada yang belum jelas bisa ditulis di kolom komentar. Ya, insya Allah kita akan jawab secepat mungkin pertanyaannya berkaitan dengan materi untuk kali ini. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan dan jaga jarak. Selalu gunakan masker ketika anak-anakku atau teman-teman berada di luar. Semoga kita dijaga selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.